Santapan Harian Senin 1 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Takkan takut kami untuk melangkah, karena firman-Mu hidup di dalam kami. Saat ini kami bertelut dan siap menerima terang firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah ya Allah, karena kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Peribahasa tersebut bisa menjadi gambaran penyesalan kalau kita menunda melakukan kebaikan dan berdampak pada penderitaan orang lain. Padahal sebenarnya kita mampu melakukan perbuatan baik. Ajakan untuk hidup dalam kebaikan itu disampaikan juga oleh penulis Amsal. Pertama, kita harus memberikan kepada semua orang apa yang sepantasnya diterima, baik karena keadilan maupun karena belas kasihan, dan janganlah menunda-nunda melakukannya. Sebuah kesalahan besar jika kita tidak melakukan hal yang adil atas hak orang lain, atau tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh memerlukan. Kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Juga tidak boleh merasa bahagia atas penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Kedua, kita diingatkan untuk tidak mencari-cari masalah yang dapat menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Jangan berupaya untuk merencanakan secara tersembunyi perbuatan-perbuatan jahat yang dapat mencelakai orang lain. Jika kita dianggap baik oleh seseorang, tapi kemudian kita melakukan tindakan yang mencelakainya, hal itu adalah tindakan yang keji. Ketiga,
Kita diajak untuk tidak iri hati kepada para pelaku kejahatan. Meskipun kelihatannya mereka hidup dalam kelimpahan, tentu sebenarnya hidup mereka tidak bahagia. Tidak ada untungnya kita meniru mereka. Untuk memotivasi orang agar mau hidup dalam kebaikan, penulis Amsal membandingkan keadaan para pendosa dengan orang-orang kudus. Ia mempertentangkan keduanya supaya tampak jelas kebahagiaan orang-orang kudus, sekalipun teraniaya dan betapa sengsaranya orang yang berbuat jahat. Bersyukurlah atas berkat yang diberikan Tuhan. Kiranya Ia mengaruniakan kemampuan agar kita dapat merencanakan dan melakukan kebaikan kepada sesama dengan berkat yang dikaruniakannya, tepat pada waktunya dan tepat sasarannya. Mari kita berdoa. Kami senang menjadi bagian dari keluarga-Mu ya Allah. Tunjukkanlah bagaimana kami dapat melibatkan diri secara positif dalam kehidupan sesama, melakukan kebaikan dan berdampak baik kepada sesama. Di dalam cinta Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.